Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ekolab Ekonomi Akuntansi. Nah, bagi teman-teman yang sedang persiapan untuk melaksanakan pretest PPG 2022, kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh Dirjen GTK untuk jurusan akuntansi dan keuangan. Semoga dapat membantu ya, dan semoga semuanya lulus. Amin. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kisi-kisi soalnya ke indikator nomor 56, 57, dan 58. Untuk indikator 56, diberikan kasus layanan lembaga keuangan syariah. Peserta mampu mencatat atau menjurnal layanan titipan syariah dan bagi hasil. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, berikut ini ada transaksi untuk tabungan wadiah ya. Seperti diketahui bahwa di bank syariah itu ada 3 jenis titipan ya. Seperti yang dikisi-kisi kan, titipan menjurnal, titipan ada di bank syariah. Nah, jenis titipan ada di bank syariah itu ada tabungan, giro, dan deposito. Tentunya syariah semua. Nah, untuk tabungan atau titipan itu ada tabungan mudharabah dan tabungan wadiah. Nah, tabungan wadiah itu yang titipan murni, jadi yang nggak ada bagi hasilnya, cuma ada bonus. Itu pun kalau dikasih sama bank syariah. Nah, sekarang yang wadiah dulu. Contohnya ini Ibu Tias membuka rekening tabungan wadiah dan menyetorkan dana. Nah, kebetulan di sini sudah ada jawabannya ya. Nanti kita akan bahas langsung. Ketika Ibu Tias ini menyetorkan atau membuka rekening tabungan wadiah, maka bank syariah akan mencatatnya dengan cara menjurnal kas dan mengkredit kewajiban tabungan wadiah Ibu Tias. Nah, jadi yang harus digarisbawahi itu adalah kreditnya, yang membedakan antara jenis tabungan wadiah, mudharabah sama tabungan wadiah, tabungan mudharabah, giro, dan deposito. Jadi di kreditnya, kalau debitnya semuanya kas, karena kan posisinya kita sebagai bank yang menerima setoran dari nasabah, berarti debitnya kas gitu. Nah, kreditnya ya ada yang kewajiban, ada yang dana sirkah temporer gitu ya. Ada dua, ada kewajiban dan dana sirkah temporer. Nah, kalau yang untuk wadiah semuanya kewajiban gitu, kewajiban tabungan wadiah. Kalau misalkan giro, kewajiban giro wadiah gitu. Pokoknya yang jelas yang wadiah gitu, yang bentuknya wadiah itu semuanya ditulisnya atau dicatatnya ke dalam akun kewajiban. Jadi dianggapnya sebagai kewajiban oleh bank syariah. Nah, yang kedua, Ibu Tias mengambil uang tabungan. Nah, ketika mengambil berarti tinggal dibalikan saja ya posisinya. Yang tadinya kas, yang tadinya debit menjadi kredit, sebaliknya pula. Jadi debitnya berarti kewajiban tabungan wadiah Ibu Tias dan kreditnya adalah kas gitu. Untuk transaksi tanggal 15 dan 20 ini sama ya, jadi 3 tanggal ini sama transaksinya, jadi debitnya semuanya kewajiban tabungan wadiah Ibu Tias, kreditnya kas semua sampai tanggal 20. Nah, sekarang tanggal 25 Ibu Tias menyetor uang. Nah, ini berarti nabung ya. Pas nabung berarti sama dengan pas ketika membuka rekening, debitnya kas, kreditnya kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban tabungan wadiah Ibu Tias. Nah, kemudian ada tanggal 31 pas bank memberikan biaya administrasi atau membebani dengan biaya administrasi bank, kayak potongan tiap bulan gitu kan. Nah, ini berarti debitnya kewajiban tabungan wadiah Ibu Tias dan kreditnya pendapatan lain-lain. Nah, kenapa kewajiban tabungan wadiah Ibu Tias yang didebit? Ya, karena berarti kan dipotong tuh tabungannya. Berarti kewajiban bank untuk mengembalikan uangnya Ibu Tias atau tabungan Ibu Tias kan jadi berkurang karena sudah dikurangi oleh biaya administrasi bank. Nah, kreditnya berarti itu menjadi pendapatan lain-lain bagi bank. Nah, kemudian tanggal 31 ketika bank memberikan bonus. Nah, bonus wadiah. Nah, berarti ya tinggal debitnya beban administrasi bonus wadiah sama kreditnya kas. Gitu. Kas banknya berkurang karena memberikan bonus kepada nasabah langsung ke dalam rekeningnya. Itu untuk jenis tabungan wadiah. Sekarang kita lanjutkan ke jenis tabungan yang mudharabah. Berikut contoh soalnya. Ini ada transaksi tabungan mudharabah Tuan Adan di Bank Syariah Mega Kabang Kancam Cildug. Tanggal 1 Maretnya Tuan Adan membuka rekening tabungan mudharabah dan menyetorkan dana. Nah, ini berarti ini yang membedakan dengan tabungan wadiah ya. Kalau tadi debitnya kas, kreditnya kewajiban tabungan wadiah. Nah, kalau yang jenisnya mudharabah, karena bank harus bagi hasil, harus memberikan bagi hasil kepada nasabah, maka kreditnya itu dana sirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Adan. Dana sirkah temporer itu biasa disingkat dengan DST. DST tabungan mudharabah Tuan Adan. Gitu. Jadi kalau dana sirkah temporer itu kan berarti dana yang bisa dipakai oleh bank tapi sementara, gitu, makanya disebut temporer. Gitu. Kemudian yang kedua, Tuan Adan mengambil uang tabungannya, ini tinggal kembalikan saja jurnal yang pertama. Jadi DST
tabungan mudharabah tuan adan, kreditnya kas gitu. Kemudian yang ketiga sama 3, 4 ya, tanggal 10, 15, 20 itu sama jurnalnya. Nah, kemudian yang berbeda itu pada tanggal 22 April itu tuan adan menyetor uang, itu berarti sama seperti tadi ya. Berarti ini sama jurnalnya seperti yang pertama ketika menyetorkan atau ketika membuka rekening. Berarti debitnya kas, kreditnya DST, tabungan mudharabah tuan adan. Tanggal 25 ini mengambil lagi sama berarti dengan yang transaksi 10, 15, 20, berarti DST dan DST tabungan mudharabah tuan adan, kreditnya kas. Kemudian yang 30 Juni biaya administrasi bank ini juga sama dengan yang tadi wadiah, berarti debitnya DST tabungan mudharabah tuan adan, kreditnya pendapatan lain-lain gitu. Ini jadi pendapatan bagi bank kalau beban administrasi. Nah, yang 30 Juni lagi diterima bagi hasil mudharabah. Nah, ini jika maksud dari redaksi ini diterima itu maksudnya bank yang memberikan bagi hasil dan ini langsung diterima oleh tuan adan, maka kita sebagai bank mencatatnya dengan cara mendebit distribusi bagi hasil mudharabah dan mengkredit kas. Soal berikutnya ini tentang bagaimana menghitung bagi hasil dari tabungan mudharabah itu sendiri. Nah, ini ada soal Bank Syariah Bukopin memperoleh pendapatan operasional tahun 2019 sebesar 100 juta. Nah, dana yang dihimpunnya itu adalah sebagai berikut. Ada dana sirka temporer tabungan mudharabah 200 juta, ada dana sirka temporer tabungan milik Ibu Dinda 80 juta, ada deposito mudharabah sebesar 800 juta, dan ada nisbahnya atau bagi hasilnya adalah 40-60 ya untuk bank syariah dan nasabah. Nah, karena kan mudharabah itu harus bagi hasil. Jadi dari tabungan milik nasabah itu oleh bank kan digulirkan ya atau dipakai untuk usaha. Nah, hasil usahanya itu harus dibagi hasil gitu, harus dibagi kepada nasabah si pemilik dana gitu. Bagaimana cara menghitung bagi hasilnya? Nah, ini kan ya pertanyaannya adalah berapakah bagi hasil untuk Ibu Dinda. Nah, Ibu Dinda punyanya berapa? Punyanya kan 80 juta. 80 juta dari total mudharabah itu, simpanan mudharabah berupa tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Nah, ini totalnya adalah 1 miliar berarti. Hitung dulu 200 juta per 1 miliar dikali 100 juta. 100 juta yang didapat oleh bank syariah itu harus dibagi hasil dengan nasabah gitu. Jadi karena yang 100 juta itu hasil dari menggunakan modal yang dimiliki oleh nasabah. Nah, berarti hasilnya adalah 20 juta. Nah, 20 juta ini adalah bagi hasil untuk tabungan mudharabah. Jadi dari 100 juta pendapatan bank itu 20 jutanya untuk tabungan mudharabah dan sisanya berarti 80 juta lagi untuk yang deposito mudharabah gitu. Karena deposito mudharabah lebih besar, porsinya 800 juta gitu, sedangkan tabungan mudharabah sebesar 200 juta. Nah, setelah 100 juta itu dibagi-bagi ya, didistribusikan ke masing-masing tabungan, ke masing-masing dana, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Sekarang kita akan menghitung berapa yang akan didapatkan oleh Ibu Dinda karena dia memiliki tabungan mudharabah. Tuh. Tapi sebelum itu, yang 20 juta bagian untuk tabungan mudharabah itu kan untuk bank dan untuk nasabah. Ya kan, berarti bank yang usahanya gitu dananya dari nasabah gitu, makanya harus dibagi dua juga. Nah, nisbahnya katanya di sini adalah 40-60, 40% untuk bank syariah, berarti 60% untuk nasabah. Nah, jadi yang 20 juta itu untuk bank dan untuk nasabah. Tuh. Berarti nasabah itu kebagiannya kan 60% ya. 60% dari 20 juta berarti 12 juta. Nah, 12 juta itu 12 juta untuk bank berarti 8 juta. Nah, yang 12 juta untuk nasabah itu untuk seluruh nasabah yang punya simpanan tabungan mudharabah ini. Salah satunya adalah Ibu Dinda gitu. Berarti berapa yang akan didapat Bu Dinda? Bu Dinda kan dari total 200 juta simpanan tabungan mudharabah, dia memiliki 80 juta. Ya, jadi bagian dari 200 juta itu salah satunya adalah milik Ibu Dinda. 80 juta per total mudharabahnya kan 200 juta. Dikali 12 juta. Nah, maka hasilnya menjadi 4.800.000. Jadi, yang akan didapatkan oleh Ibu Dinda bagi hasil yang didapatkan dari tabungan mudharabahnya itu adalah sebesar 4.800.000. Jadi, jawabannya adalah yang C. Ke indikator berikutnya, nomor 57. Diberikan kasus transaksi lembaga keuangan syariah peserta mampu mencatat atau menjurnal layanan lembaga syariah berupa jual beli dan jasa syariah. Untuk jual beli di bank syariah atau produk yang termasuk bai atau jual beli itu setidaknya ada 3 jenis, murabahah, salam, dan istisna. Nah, kita akan bahas yang murabahah saja karena murabahah yang lebih populer ya. Nah, untuk pembahasan materi murabahah ini memang lumayan panjang ya, jadi nggak akan cukup kalau dijelaskan materinya dari awal.
Nah, seperti yang diketahui bahwa murabahah itu adalah salah satu produk bank syariah, bentuknya jual beli. Jadi misalnya kita butuh mobil, kita nggak punya uang, terus kita belinya ke bank syariah bisa dengan produk murabahah. Jadi bank akan membelikan dulu gitu ya, ditalangan dulu lah gitu oleh bank. Kemudian dijual kembali ke kita dengan cara diangsur. Nah, itu murabahah. Jadi misalkan bank belinya 100 juta, dijual kembali ke kita 120 juta. Jadi ada margin atau keuntungan untuk bank sebesar 20 juta. Nah, di soal ini ada contoh, ini ada kos barang murabahah. Kos barang murabahah itu ada harga barangnya, ya. Kemudian ada margin murabahah, berarti untung yang ingin didapatkan oleh bank. Kemudian ada total piutang murabahah. Nah, piutang murabahah itu maksudnya harga jual yang diberikan kepada nasabah gitu kan, jadinya 220 juta, maka dianggap sebagai piutang oleh bank gitu kan. Nah, berarti ada potongan angsuran 2 juta misalnya ini gitu. Lantas bagaimana bank mencatatnya? Nah, ini ada beberapa waktu ya. Ini saat penyerahan barang, ketika bank syariah menyerahkan barang murabahahnya kepada nasabah, berarti timbul piutang murabahah dan persediaan barang murabahahnya ada di kredit. Ini artinya habis ya, atau hilang, maksudnya persediaannya udah diberikan, makanya di kredit ditulisnya. Kemudian ada margin murabahah tangguhan, ini adalah pendapatan yang akan didapatkan oleh bank gitu. Margin itu keuntungan sebesar 20 juta. Jadi total piutang murabahah atau total tagihan bank terhadap nasabah sebesar 220 juta ya, sesuai dengan harga jual. Kemudian persediaan barang dagang murabahahnya itu ada 200 juta hilang atau habis, dan margin murabahahnya bertambah atau keuntungan atau pendapatan banknya bertambah sebesar 20 juta. Nah, biasanya sih sebelum ini itu ada yang harus dicatat ya, sebenarnya pas saat pembelian dulu biasanya, mungkin yang ditanyakan itu nanti ya, pada saat membeli barang murabahahnya. Nah, itu pada saat membeli barang dagang murabahahnya berarti timbul persediaan barang dagang murabahah dan kreditnya kas gitu, kas atau rekening supplier gitu. Jadi makanya di sini tiba-tiba ada persediaan barang dagang murabahahnya di kredit. Tuh, sebelumnya memang ada debitnya pada saat membeli, debitnya persediaan barang dagangan, kreditnya kas. Nah, ketika diserahkan berarti persediaan barang murabahahnya kan berarti jadi di kredit, jadi nol, jadi habis gitu maksudnya. Jadi timbul piutang tuh. Kemudian pada saat menerima pelunasan ya, katakanlah udah mau lunas nih si nasabah untuk bayar, berarti yang setiap ketika menerima pelunasan atau angsuran berarti dengan cara mendebit kas dan mengkredit piutang murabahah. Gitu seterusnya ya. Selanjutnya ke indikator yang 58, diberikan data tentang layanan jasa perbankan syariah berupa pembiayaan murabahah peserta mampu membuat jurnalnya. Nah, ini berarti persis dengan yang 57 ya. Itu bisa dijadikan indikator, satu indikator dengan 58. Itu sudah beserta dengan jurnalnya. Ini lebih spesifik gitu ya, yang khusus murabahah gitu. Dan tadi yang seperti saya bilang bahwa jenis jual beli itu tidak hanya murabahah tapi ada salam dan istisna juga. Jadi kita lanjutkan aja yang ini ya. Sekarang jurnal selanjutnya yang ketiga itu pengakuan pendapatan margin murabahah. Ya, margin murabahah itu adalah yang 20 juta tadi, yang keuntungan bank. Nah, ketika mengakui pendapatan yang 20 juta, maka bank akan mendebit margin murabahah tangguhan dan mengkredit pendapatan margin murabahah. Ya, kemudian yang keempat ini pada saat pengakuan pemberian potongan. Nah, tadi kan ada potongan tuh sebesar 2 juta. Berarti tinggal di debitnya pendapatan margin murabahah 2 juta dan kasnya sebesar 2 juta. Jadi kita yang memberikan potongan otomatis akan mengurangi pendapatan kita gitu. Makanya pendapatannya ada di sebelah debit, pendapatan margin murabahahnya di sebelah debit sebesar 2 juta. Demikian pembahasan indikator 56, 57, dan 58. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.